Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, apapun keadaan kita pada hari ini, Tuhan itu baik. Mari kita katakan ke kanan kiri kita bahwa Tuhan itu baik. Mungkin kita saat ini sedang bergumul dengan kondisi pandemi ini. Usaha kita tidak lancar. Mungkin juga kita bergumul dengan kesehatan kita. Saudara-saudara kita ada beberapa yang sedang isolasi mandiri, termasuk beberapa hamba Tuhan. Mungkin kita juga bergumul dengan duka cita di masa pandemi ini karena Tuhan memanggil orang-orang yang kita kasihi. Apakah itu orang tua kita, pasangan hidup kita, bahkan anak kita atau cucu kita. Namun saudara, apapun yang kita hadapi, percayalah akan hati Tuhan. Hati Tuhan adalah hati yang baik, yang selalu menyertai kehidupan setiap kita. Yang selalu menolong dan menuntun kita dari hari ke hari. Kebaikan Tuhan dinyatakan juga melalui firman-Nya yang menguatkan kita, yang menghibur kita, namun juga yang memberikan petunjuk bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mohon Tuhan memimpin setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti isi hati Tuhan, bukan dengan pemahaman kami ataupun dengan kepintaran kami, tapi biarlah semuanya itu kami tundukkan di dalam Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu yang boleh menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami mengerti isi hati Tuhan, dan kami hanya melakukan isi hati Tuhan di dalam hidup kami. Kehendak-Mu lah yang menjadi pandu kami, bukan keinginan diri kami. Kami serahkan waktu pembacaan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Yosua, pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Satu bagian yang berbicara tentang dosa. Satu bagian yang bicara tentang kesalahan seorang anak manusia yang berdampak besar. Mungkin satu bagian firman Tuhan yang keras buat setiap kita. Mungkin kita lebih suka mendengarkan khotbah tentang berkat. Kita mungkin lebih suka mendengarkan khotbah tentang penyertaan Tuhan. Namun tentang dosa dan kesalahan sebisa mungkin kita menghindarinya. Namun saudara, inilah realita kehidupan setiap kita yang hidup di dunia ini. Kita adalah orang-orang berdosa yang masih mungkin jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu kita perlu belajar dari sejarah ini tentang kehidupan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita sama-sama melihat Yosua pasal yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Mungkin tidak sepenuhnya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-26, saya akan mengambil inti-intinya saja. Setelah itu mungkin Bapak Ibu saudara sekalian di rumah boleh membacanya secara lengkap, Yosua pasal 7 ini. Yosua pasal 7, ayat yang pertama, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata, kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai
Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Allah hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel, mereka menaburkan debu di atas kepalanya. Ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel, hai orang-orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Ayat yang ke-19. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan kau sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Siner, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Ayat yang ke-24. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu. Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikannya di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Dan oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kita hari demi hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah di dalam Yosua pasal 7 ini adalah sebuah kisah yang masih berkaitan dengan Yosua pasal 6. Di mana di sana masih dalam suasana kemenangan, masih dalam suasana gegap gempita bagaimana bangsa Israel mengalahkan dan menghancurkan kota Yeriko. Tentu kita ingat ketika kita dari sejak sekolah minggu diingatkan atau diceritakan tentang bagaimana kota Yeriko itu dihancurkan. Sebelum kota Yeriko itu dihancurkan, Tuhan pernah berpesan kepada bangsa Israel. Di dalam Yosua 6 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal akan tetap hidup. Ia dengan semua orang bersama-sama dia dalam rumah itu.
karena ia telah menyembunyikan orang-orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Inilah perintah Tuhan kepada orang-orang Israel ketika mereka akan mengalahkan Yeriko. Ketika mereka akan menghancurkan Yeriko. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian setelah mereka menang, dituliskanlah ayat pasal yang ke-7 tentang apa yang dilakukan oleh Akan. Di dalam bagian 7 ini, dari ayat pasal yang ke-7 ini dimulai dengan, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karni bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan ini bukan hanya sekedar perintah, tetapi di balik perintah itu ada maksud Tuhan untuk menguji hati bangsa Israel. Menguji orang-orang Israel pada waktu itu. Apakah orang Israel itu tetap taat, tetap setia kepada perjanjian dan juga perintah Tuhan? Kalau saya pikir-pikir Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah ironi. Bangsa Israel sudah berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka mengalami banyak kesulitan demi kesulitan di padang gurun. Namun Tuhan menolong mereka. Ini adalah awal-awal di mana bangsa Israel ini kemudian masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sebentar lagi bangsa Israel akan mendapati tanah yang kaya akan susu dan madunya. Tanah yang begitu subur. Namun saudara, di tengah-tengah apa yang akan mereka dapati itu, bangsa Israel dalam hal ini akan melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan. Akan tidak setia kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan melanggar perintah dan perjanjian Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian kasusnya Akan ini, Akan itu dikuasai oleh keinginan hatinya. Akan dikuasai oleh ketamakan. Akan dikuasai oleh keserakahan akan harta-harta duniawi. Akan kemudian dikatakan, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan emas. Aku mengingininya dan semuanya itu kesembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Saudara sekalian, inilah pola dosa. Akan melihat sesuatu yang menarik hatinya, kemudian mengingininya di dalam hatinya, kemudian setelah itu apa? Akan mengambil dan menjemunyikannya. Saudara, bukankah ini yang seringkali menjadi pola dosa di dalam kehidupan kita? Ketika kita mengingat kejadian Adam dan Hawa, Hawa melihat buah pengetahuan yang baik dan benar itu. Kemudian Hawa mengingininya. Kemudian Hawa mengambilnya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Hawa bersembunyi dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, akan tidak setia kepada Tuhan. Mengambil barang itu hanyalah sebagai salah satu yang dilakukannya. Sebagai satu manifestasi dari keinginan hatinya yang tidak mau taat kepada Tuhan. Yang lebih menginginkan egonya dan keinginannya sendiri. Bukan Tuhan yang telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Saudara, iman akan hancur akibat ketamakan. Akibat keserakahan. Di dalam Alkitab, baik di dalam PL maupun PB telah diberikan banyak peringatan akan hal ini. Di dalam salah satu hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa, dikatakan jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan cinta akan harta, cinta akan uang adalah sumber segala kejahatan. Akan menjadi jahat, akan tidak mematuhi perintah Tuhan yang menyebabkan dia jatuh ke dalam dosa. Sifat ketamakan hati akan telah menyengsarakan jiwanya sendiri. Kita menyaksikan bahwa di dalam dunia ini penuh dengan segala macam kejahatan yang kalau ditelusuri itu ada di dalam hati manusia yang cenderung jahat. Yang tidak mau taat, yang tidak mau setia kepada Tuhan. Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen kita juga mendapati ada orang-orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, yang mengaku sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, tetapi di dalam kehidupannya yang berkuasa bukanlah perintah Tuhan. Yang berkuasa bukanlah firman Tuhan, tetapi yang berkuasa di dalam kehidupannya adalah keegoannya, keinginan hatinya, sehingga dia tidak mau taat kepada Tuhan. Kelakuannya tidak mencerminkan sama sekali sebagai orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, akan menjadi sebuah contoh di dalam kehidupan kita. Akan telah mendengar sendiri, ya. Pada waktu itu Tuhan langsung berbicara kepada bangsa Israel termasuk Akan apa yang harus dilakukannya ketika dia memasuki kota Yeriko. Apa yang boleh diambil dan apa yang tidak boleh. Apa yang harus dilakukannya. Namun sayang Akan tidak dapat mengendalikan nafsunya. Demi ketamakan terhadap harta yang kecil akan kehilangan segala-galanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mungkin mengalami banyak pergumulan. Kita mungkin banyak mengalami tantangan di dalam hidup kita. Tetapi apakah kita setia kepada Tuhan? Karena mungkin ketika pergumulan yang berat itu datang di dalam hidup kita, mungkin selangkah lagi kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang selama ini kita rindukan. Yang selama ini kita doakan. Namun seringkali banyak orang Kristen ketika pergumulan datang, akhirnya jatuh ke dalam pencobaan dan tidak mendapatkan berkat Tuhan. Peganglah janji Tuhan kuat-kuat, tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan memakai hidup kita. Namun celakanya saudara ketika kita tidak setia kepada Tuhan, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kutukan ataupun murka Tuhan bukan hanya jatuh kepada kita, tetapi kepada orang-orang di sekitar kita pun mengalami dampaknya. Saudara, kemudian di dalam ayat yang kedua dan seterusnya, Yosua menyuruh orang-orang dari Yeriko ke Ai untuk mengintai negeri tersebut. Jarak dari Yeriko ke Ai itu kurang lebih 24 km. Dan Ai itu di dalam bahasa Ibrani disebutkan sebagai reruntuhan atau tempat kejahatan karena di situ terdapat tempat penyembahan berhala. Setelah suruhan atau pengintai itu pulang, maka pengintai itu berkata kepada Yosua, tidak usah semuanya kau kirimkan. Kirimkan 3.000 saja. Karena menurut para pengintai itu, Ai itu adalah kota kecil. Kota yang tidak memiliki kekuatan. Dan akhirnya mereka mengutus 3.000 orang. Tentara untuk berperang melawan Ai. Namun saudara, melawan Ai yang begitu kecil kalau dibandingkan Yeriko, orang Israel itu kalah. Bahkan digambarkan 36 orang itu tewas. Saudara, kalau mau dibayangkan 3.000 yang mati 36 orang itu cuma 1%. Sedangkan kalau misalkan perang-perang zaman sekarang gitu ya, mungkin perang dunia kedua begitu yang lalu, itu yang meninggal puluhan ribu orang. Tetapi di situ bangsa Israel kemudian dikatakan tawar hati. Saudara, apa yang menyebabkan bangsa Israel kalah melawan kota Ai yang kecil? Firman Tuhan mengatakan bahwa itu semua karena Akan.
Karena dosa dan kesalahan akan. Apa yang kita pelajari saudara? Kejatuhan umat Tuhan bukan hanya melukai atau mendatangkan murka Tuhan atas dirinya, tetapi juga membawa dampak. Bagi siapa? Bagi keluarganya, bagi kaumnya, bagi sukunya, bahkan bagi bangsa Israel secara umum. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak sadar akan hal ini. Mereka berpikir kalau ada orang Kristen lain yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan, mereka cuek. Mereka berpikir bahwa itu kan si A, itu kan si B, bukan urusan saya. Benarkah demikian saudara? Celakanya firman Tuhan tidak berpikir demikian. Firman Tuhan mengatakan gara-gara akan satu orang melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan, ketidaksetiaan pada perintah Tuhan, keluarganya harus dihukum. Sukunya, bangsa Israel harus mengalami kekalahan. Saudara, sadarkah kita bahwa dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, ketidaktaatan kita kepada Tuhan, itu akan mendatangkan dampak yang tidak baik atau kutukan kepada orang-orang di sekitar kita. Di dalam Alkitab banyak sekali saudara tentang hal ini. Misalnya kita ingat Yunus. Yunus adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Namun Yunus bukannya taat pada perintah Tuhan, Yunus lebih menyukai untuk melakukan apa yang dia suka. Dia melarikan diri. Ketika melarikan diri dalam sebuah kapal, kemudian datang angin keras yang melanda kapal itu. Saudara, yang melakukan ketidaktaatan siapa? Yunus. Tetapi yang mengalami dampak dari ketidaktaatan itu siapa? Para nahkoda dan orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Mereka sampai membuang segala barang bawaan mereka di atas kapal itu, namun tetap tidak berhenti murka Tuhan. Bahkan mereka dikatakan dalam bagian firman Tuhan itu sampai mereka itu hampir kehilangan nyawa. Hanya karena Yunus yang tidak mau taat kepada Tuhan. Yunus, umat Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan. Orang-orang di kapal mengalami dampaknya. Contoh kedua yang bisa kita lihat di dalam Alkitab adalah Daud. Ketika Daud dibilang sama Tuhan, jangan menghitung penduduk Israel. Namun Daud melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, dari apa yang ketidaktaatan Daud, Allah menulahi bangsa Israel melalui penyakit sampar dan membunuh 70.000 orang dari Dan sampai Beersheba. Gara-gara Daud yang tidak taat seperti Akan, akhirnya orang lain yang tidak tahu apa-apa mengalami celaka. Saudara, kita perlu menyadari hal ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang dimasukkan di dalam tubuh Kristus, maka harusnya yang ada di dalam pikiran kita adalah ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita tidak taat, maka keluarga kita, gereja kita, komunitas kita, bahkan bangsa kita mengalami dampak yang tidak mengenakan. Saudara, ketika seorang anak Tuhan tidak taat kepada Tuhan untuk setia di dalam pekerjaan, di dalam kejujuran, melakukan misalkan korupsi atau kolusi, keluarganya pun mengalami tercoreng nama baiknya. Bangsa pun tercoreng. Orang akan mengatakan, oh seperti itukah anak-anak Tuhan yang mengaku orang Kristen, tetapi tidak taat kepada Allah. Saudara, ketika kita melakukan perselingkuhan atau penyelewengan, itu bukan hanya terjadi sesuatu yang tidak baik untuk diri kita, tetapi itu juga memalukan keluarga kita, menyedihkan pasangan hidup kita atau anak-anak kita.
namun juga memalukan nama orang Kristen dan memalukan Tuhan. Saudara, ketika kita sebagai orang tua tidak taat pada perintah Tuhan untuk mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, saudara, yang sengsara bukan hanya kita, namun juga anak-anak kita, karena mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadar hal ini. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, murka Tuhan bukan hanya datang kepada diri kita, tetapi juga nyata membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang dikatakan sebagai satu tubuh, ketika kita melihat ada orang-orang di sekitar kita, khususnya orang percaya yang tidak taat sama Tuhan, maka kita perlu sedih dan terluka bersama-sama dengan dia dan menggumuli bersama-sama dengan doa orang itu untuk keselamatannya. Inilah yang Tuhan mau. Jadi satu sisi kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan dosa dan kesalahan yang akan berdampak luas. Tetapi di sisi yang lain, kita juga saling menjaga satu dengan yang lain. Agar kita sebagai anak-anak Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian ketika Yosua berseru kepada Tuhan, Yosua tidak tahu apa yang menyebabkan kekalahan bangsa Israel. Namun Tuhan kemudian menyatakan apa yang menjadi penyebab kekalahan bangsa Israel terhadap kota Ai yang kecil itu. Saudara, ini hal yang selanjutnya yang bisa kita pelajari dari bagian ini. Mungkin Yosua tidak tahu apa yang dilakukan Akan. Mungkin kaum keluarganya, pemimpin-pemimpinnya tidak tahu. Tetapi Tuhan Allah Maha tahu. Tidak ada dosa yang tersembunyi di mata Tuhan. Kalau lagu sekolah minggu katakan, mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Saudara yang dikasihi Tuhan, akan berpikir tidak ada orang yang lihat. Tetapi Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Akan. Saudara, meskipun Tuhan Maha tahu apa yang dilakukan Akan, Tuhan itu juga masih Maha pengasih. Buktinya apa saudara? Ketika Tuhan memberitahukan kepada Yosua, katakanlah kepada orang Israel, besok kamu kuduskanlah dirimu. Dan setelah itu kamu akan memanggil satu demi satu suku. Dari suku yang ditunjuk, panggil kaum demi kaum. Dari kaum demi kaum, panggil keluarga demi keluarga. Ketika dipanggil keluarga demi keluarga, akan ada orang yang akan ditunjuk oleh Tuhan akan kesalahannya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sudah memberitahukan secara gamblang. Dan Tuhan memberikan waktu 1 hari. Besok, lakukanlah itu. Saudara, kalau kita melakukan kesalahan, kemudian orang tua kita panggil, Papa mau bicara sama kamu. Apa yang ada di dalam hati kita? Tentu dak-dikduk bukan? Wah, apa ya yang mau dibicarakan Papa ya? Saya melakukan kesalahan apa ya? Saudara, akan diberikan waktu 1 hari oleh Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu dengan jelas, besok akan dilakukan begini, 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 begini. Bahkan bukan hanya dilakukan caranya, kesalahannya juga dikasih tahu. Namun akan tetap mengeraskan hati. Akan tidak menggunakan waktu 1 hari yang Tuhan berikan untuk datang kepada Yosua dan mengakui kesalahannya dan bertobat. Akan tetap mengeraskan hatinya. Sehingga akhirnya saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa akan akhirnya kedapatan dan dihukum dengan dilempari batu. Bukan hanya akan, tetapi keluarganya, apa yang dimilikinya dihukum juga. Dan kemudian di atas tempat penghukuman itu ditumpukanlah batu, didirikan sebuah tugu atau sebuah monumen
yang disebut sebagai akor. Saudara yang dikasihi Tuhan, akan menjadi sebuah gambaran manusia yang tidak mau taat kepada Tuhan, yang membawa dampak buruk bagi orang-orang di sekitarnya, yang menodai bangsanya, yang menodai keluarganya, yang menodai umat Allah dan mendapatkan hukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, kita melihat ada sebuah monumen kematian yang lain. Namun bukan karena kesalahan yang dilakukan orang itu, tetapi dia menanggung beban dosa setiap kita. Itulah monumen salib di atas Golgota itu, yang membawa kehidupan dan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memulihkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu sampai seberapa lama waktu kita. Namun saudara, selama nafas hidup masih Tuhan berikan kepada kita, tidak ada kata terlambat bagi kita. Kita datang kepada Kristus. Jangan biarkan kita mengeraskan hati seperti Akan, yang akhirnya akan mendapatkan hukuman. Bukan hanya dirinya, bukan hanya diri kita, tetapi orang-orang di sekitar kita. Mari kita melembutkan hati kita, datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita, mohon ampun sama Tuhan, dan melalui Kristus, darah Kristus menyucikan kita. Dan itu akan memulihkan diri kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan komunitas kita, bahkan memulihkan bangsa kita. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah perenungan firman Tuhan pagi hari ini, kita belajar dari Akan. Kita tidak main-main dengan perintah Tuhan, dengan firman Tuhan. Kita harus taat sepenuh hati kita. Seluruh hidup kita hanya melakukan firman dan perintah Tuhan. Ketika kita gagal, mari kita datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan ampuni kita dan sucikan kita, sehingga kita boleh kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan diri kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan gereja kita, memulihkan bangsa kita demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Kami mengaku sebagai murid Tuhan. Ampuni kami kalau justru di dalam kehidupan kami tidak menjadikan perintah dan kehendak Tuhan menjadi pandu kami. Seringkali kami melawan perintah Tuhan. Ketika kami masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, artinya masih ada satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami kembali kepada Tuhan. Agar kami tidak mendatangkan murka Tuhan atas diri kami dan murka Tuhan atas keluarga kami, komunitas kami, bahkan bangsa kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu, biarlah darah Kristus menyucikan kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Dipulihkan untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Memulihkan keluarga kami, memulihkan komunitas, dan memulihkan bangsa kami. Agar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.